Kembali lagi, ini merupakan video part 5 dari Dutch Securities dan earning per share. Sebelumnya kita sudah membahas ya dan menghitung bagaimana earning per share itu, apa itu earning per share. Tapi video sebelumnya itu atau part sebelumnya itu kan membahas earning per share kalau perusahaan kondisinya mempunyai struktur modal yang sederhana. Sekarang bagaimana kalau struktur permodalan perusahaan itu kompleks, di mana di dalam struktur permodalan perusahaan itu ada yang disebut sebagai convertible securities, yaitu baik convertible debt maupun convertible preferred share yang sudah kita pelajari. Kemudian ada opsi saham opsi atau saham warrant atau misalnya hak-hak yang lain. Nah, kedua atau semua dari convertible atau opsi atau warrant itu kalau misalnya nanti dikonversi ya, kalau misalnya di exercise itu kan bisa menurunkan EPS gitu, karena memang ada kemungkinan misalnya jumlah lembar saham yang beredar itu bertambah sehingga pembaginya bertambah dan earning per share-nya akan berkurang atau terdilusi. Kalau ada dilusi seperti itu, maka perusahaan nanti harus melaporkan dua-duanya, baik EPS yang basic maupun yang terdilusi atau diluted EPS. Sekarang bagaimana cara menentukan? Cara menentukan kita harus melakukan pengujian ya, apakah ada EPS terdilusi atau tidak. Pertama kita tentu saja akan mengecek dari sisi basic EPS-nya. EPS kalau misalnya tidak ada dampak dari convertible, warrant atau option. Seperti hanya yang sudah kita pelajari yang di sini ya rumus yang ini. Kemudian kita lihat bagaimana dampak dari convertible, warrant, dan option tersebut. Apakah nantinya akan mendilusi atau menurunkan EPS atau tidak. Kalau misalnya EPS-nya turun, berarti ada diluted securities, ada diluted EPS. Kalau ada diluted EPS, maka baik itu basic EPS maupun diluted EPS nanti akan dilaporkan oleh perusahaan. Nah, sekarang bagaimana kalau EPS-nya itu kok ternyata malah naik dengan adanya dampak convertible itu? EPS-nya malah naik. Kalau EPS naik, itu yang disebut sebagai anti-dilutive. Kalau terjadi anti-dilutive, maka anti-dilutive itu nggak dilaporkan. Yang dilaporkan hanya basic EPS. Seperti itu ya. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan? Kita menentukannya menggunakan metode if converted. Artinya, kalau misalnya convertible sekuritas itu dikonversi bagaimana gitu. Itu ada asumsi-asumsi yang dipenuhi ya ketika kita melakukan pengujian convertible securities, dampak convertible securities itu. Yang pertama asumsinya adalah dilakukan konversi pada awal periode atau pada saat sekuritas tersebut diterbitkan, jika memang diterbitkan selama tahun tersebut, selama tahun pelaporan. Misalnya diterbitkan Mei, ya berarti kita menghitungnya dari Mei sampai Desember itu diasumsikan dia dikonversi. Kemudian karena misalnya itu bond itu kan berarti nanti ada bunga ya, ada bunga. Ketika dikonversi itu asumsinya perusahaan nggak bayar bunga lagi gitu ya. Makanya nanti ada efek dari bunga ya. Diapain? Dieliminate, dihapuskan bunga tersebut. Tentu saja harus net of tax gitu ya. Yang awalnya ada kemudian diasumsikan kalau misalnya nggak ada pembayaran bunga itu bagaimana gitu. Kita langsung ke contoh soal. Misalnya Mayfield Limited dia mempunyai net income sebesar 210.000. Nah, ini weighted average outstanding share sudah diketahui nih ya, ada 100.000 lembar. Maka jika kita kalkulasi basic EPS-nya ada sebesar 2,1, yaitu 210.000 dibagi dengan 100.000. Oke, udah tuh ketemu ya yang basic EPS. Nah, di sini perusahaan ternyata punya dua convertible bond yang outstanding. Yang pertama itu adalah obligasi convertible yang mempunyai bunga 6%. Di mana dia diterbitkan pada par value at 100% par value ya, dengan total 1 juta pound sterling. Nah, kalau misalnya dia dikonversi ke saham biasa, dia bisa dikonversi menjadi 20.000 lembar. Dan interest expense yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun tersebut adalah sebesar 62.000. Itu untuk bond yang pertama. Bond yang kedua atau obligasi yang kedua adalah obligasi yang nilai bunganya 7%. Di mana diterbitkan pada par value juga contohnya ya. Dan di sini nilainya adalah 1 juta pound sterling juga. Penerbitannya bukan ketika awal tahun atau bukan ketika tahun lalu,
tapi dia baru diterbitkan pada 1 April ya, baru diterbitkan pada 1 April pada tahun tersebut dan bisa dikonversi menjadi 32 lembar saham. Interest expense untuk bond yang kedua itu ada sebesar 80.000. Nah, sekarang diketahui juga ada pajak income, di mana nanti ini kan akan berpengaruh terhadap net of tax-nya tadi sebesar 40%. Coba kita perhatikan cara menghitungnya atau menentukannya. Basic EPS tadi sebenarnya sudah diketahui ya, net income 210.000, kemudian ada weighted average share-nya 100.000, sehingga basic EPS-nya adalah 2,1 pound sterling. Kita sekarang perhatikan untuk impact dari convertible bond. Yang pertama, itu ada convertible bond yang bunganya 6%. Di mana ini bisa di-convert menjadi saham sebesar 2.000 kalau nggak salah tadi ya, 2.000 gitu. Namun di sini juga ada bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Di mana bunga tersebut kalau misalnya obligasinya dikonversi menjadi saham, maka bunga itu nggak ada. Kalau bunga itu nggak ada, berarti net income-nya juga akan berpotensi untuk bertambah kan, karena nggak ada beban gitu. Maka dari itu yang di atas di sini kita tambahkan kembali gitu beban bunga tersebut. Tentu saja sudah net of tax, artinya dikalikan 60%. Kenapa dikalikan 60%? Karena ada dampak pajak sebesar 40%. Maka dari itu di sini ada satu dikurangi dengan 0,4 sebagai dampak dari pajak atas bunga tersebut gitu ya. Nah, yang di penyebutnya yaitu adalah jumlah lembar saham yang berasal dari debenture yang pertama, yaitu 2.000 atau 20.000 tadi itu soalnya 20.000 ya, maka di sini ada 20.000. Kita lihat bagaimana dampaknya. EPS-nya kan tadi, EPS basic-nya kan 2,1. Nah, ketika ada debenture yang pertama, efeknya bagaimana? Ini kalau dikalkulasi, hasilnya adalah 1,86. Ini kalau di sini dilihat, berarti akan ada potensi penurunan EPS. Itu dari debenture yang pertama. Debenture yang kedua, atau sekuritas yang kedua, bunganya 7% ya. Tapi ingat di sini dia baru dikeluarkan April. Kalau April sampai ke Desember itu berapa bulan? 9 bulan ya, 9 bulan. Artinya nanti kita harus kalikan 9/12. Untuk apa? Bunganya ada di sini. Gitu ya, perhitungan bunga yang di sini, dampak bunga yang di sini. Bunganya tadi berapa? Bunganya 80.000. Ya, 80.000 itu kita kalikan dengan net of tax-nya yaitu sebesar 60% atau 1 dikurangi 0,4 dikalikan dengan 9/12 karena dia baru diterbitkan pada April. Kemudian yang di bawah juga sama, yang di penyebutnya. Jumlah lembar saham yang beredar kan tadi dia berpotensi menjadi berapa tadi itu? Menjadi 32 kalau nggak salah ya, 32 di soal itu ya. Di soal itu 32. Tapi 32 ini juga harus kita kalikan dengan 9/12. Makanya penyebutnya sekarang menjadi 24.000 bukan 32.000 karena dikalikan dengan 9/12. Bagaimana dampaknya untuk sekuritas yang kedua ini? Dampaknya ternyata juga ada EPS-nya mengalami penurunan, yaitu menjadi 1,5 gitu. Kalau kita kalkulasi semuanya, maka kita mendapatkan EPS sebesar 1,97. Di mana awalnya 2,1. Disinilah kita akan bisa menentukan ya bahwa EPS-nya mengalami dilusi. Dari sini juga sebetulnya sudah kita tahu bahwa ada penurunan EPS, ada potensi penurunan EPS atau diluted EPS gitu ya. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita langsung aja ke contoh kedua kalau ada convertible preference share. Ya, kalau tadi kan convertible bond. Nah, kalau convertible preference share misalnya pada tanggal 1 Januari tahun 2019, Loan itu menerbitkan preference share, yaitu preference share-nya adalah 1 juta euro, ini adalah tingkat dividennya. Kemudian dibilang setiap 10 preference share bisa di-convert menjadi 5 ordinary share. Nah, net income loan pada tahun 2019 itu ada sebesar 240.000, di mana tax rate-nya 40%. Nah, saat itu perusahaan mempunyai saham yang outstanding yang beredar sebanyak 100.000. Maka di sini bisa kita tentukan juga ya, basic EPS-nya berapa. Basic EPS-nya. Tapi di sini jangan lupa ada preference share. Kita harus kurangkan dengan dividen dari preference share. Maka dari itu, basic EPS yang bisa kita tentukan adalah net income 240 dikurangi dengan dividen preference 60.000.
60.000 itu dapat dari mana? Tadi kan preference share-nya 1 juta ya, terus kemudian persentase dividennya 6%. Maka 6% dikalikan dengan 1 juta sama dengan 60.000. Kemudian di penyebutnya itu ada weighted average share-nya. Berapa tadi weighted average share-nya? 100.000. Maka di sini basic EPS-nya adalah 1,8 pound sterling atau euro tadi. Pound sterling atau euro ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tes dilusi, apakah ada atau enggak. Kalau misalnya kita menggunakan, kalau misalnya preference share-nya itu di-convert menjadi saham biasa, maka tentu saja perusahaan tidak perlu secara khusus menerbitkan dividen untuk preference share. Kalau tidak ada secara khusus menerbitkan dividen untuk preference share, maka kita tambahkan lagi tuh 60.000-nya. Yang di penyebutnya, tadi kan dibilang bahwa 100 euro itu bisa di-convert menjadi 5 ordinary share. Berarti ini kita bisa coret gini ya, coret. Kemudian 5 dikalikan 10.000, maka akan ada potensi penambahan saham sebesar 50.000. Oke, apakah ini ada dilusi? Apakah turun nilainya? Kita lihat, nilainya itu 1,2, maka ada penurunan di sini. Nah, kemudian kita tentukan, kita hitung semuanya. Nanti diluted securities-nya, diluted SPS-nya berapa? 1,6. Nah, awalnya 1,8 menjadi 1,6 itu yang disebut sebagai diluted EPS. Lanjut kalau misalnya ternyata di-convert menjadi 3, tadi kan 5 ya. Jadi tiap 100 dolar atau di sini euro itu diubah menjadi 3 ordinary share. Ini kita coret, jadi 3 dikalikan 10.000 ya, penyebutnya itu nanti berubah menjadi 30.000. Kita lihat 60.000 dibagi 30.000 sama dengan 2. Nah, kalau misalnya di sini seperti ini ada kenaikan, itu yang disebut sebagai anti dilutif. Kalau anti dilutif, maka ini nggak akan berlaku gitu ya. Yang kita gunakan hanya yang di sini, yaitu 240 dikurangi 60, 180 dibagi dengan 100.000. Maka hasilnya EPS-nya adalah 1,8, tidak ada diluted EPS di sini. Oke? Gitu ya. Diluted sama dengan basic. Kalau sekarang warrant atau option. Kalau warrant atau option ini memang agak tricky sedikit karena memang dia dianggap atau menggunakan metode treasury share gitu ya. Kemudian juga ada asumsi-asumsi untuk yang di sini, misalnya perusahaan itu seolah-olah meng-exercise warrant atau option di awal tahun, kemudian menggunakan proceed atau hasil dari warrant tersebut untuk membeli treasury share. Kita lihat contoh soalnya, ini kalau cukup waktunya kita bahas, kalau enggak ya nanti ke video part berikutnya ya. Ada Kubis Industries, dia itu mempunyai net income sebesar 220 ya. Saham outstandingnya 100.000 sehingga basic EPS-nya 2,2. Kemudian dia ada opsi sahamnya itu adalah 5.000 dengan harga 20. Oke, kita lihat. Pertama kita menggunakan basic EPS. Oke, basic EPS-nya sudah ketemu di sini, yaitu 2,2, yaitu 220.000 dibagi dengan 100.000 outstanding. Kita perhatikan di sini untuk menentukan diluted-nya. Ada 5.000, ada potensi 5.000 saham warrant dan harganya 20. Kalau itu di-exercise oleh pemegangnya, maka perusahaan mendapatkan uang sebesar 100.000. Tapi 100.000 itu kalau digunakan untuk membeli saham treasury, sedangkan di pasaran saham treasury-nya itu misalnya 28.000, maka berapa sih saham yang didapatkan dari treasury? Yaitu sebesar 3.571. Maka kalau misalnya saham treasury-nya ada 3.571, berarti ada potensi bahwa saham yang beredar itu hanya 1.429. Dapat dari mana? Dapat dari 5.000 dikurangi 3.571. Sehingga sahamnya sekarang yang beredar itu menjadi 101.429. Kemudian kalau income nggak ada perubahan, maka 220 dibagi dengan 101.429 hasilnya adalah 2,17. Dan ini ada yang disebut sebagai diluted EPS. Jadi ada dilusinya di sini. Itu untuk yang warrant, efek dari warrant, efek dari convertible securities ya. Oke. Saya akhiri di sini. Kalau ada waktu kita bahas lagi yang untuk kasus yang lebih kompleks lagi. Saya akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.